Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Kuitang, yang terhormat Bapak RW 02 beserta jajarannya, dan yang berbahagia Ibu-ibu kader kesehatan RW 02 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Wati dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang mengenal penyakit stroke dan bagaimana pencegahannya. Apakah penyakit stroke itu? Stroke adalah suatu penyakit yang menyerang otak, di mana terjadinya kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Dan stroke merupakan kondisi kesehatan yang serius yang membutuhkan penanganan cepat. Angka kejadian penyakit stroke di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Demikian juga di dunia, stroke menjadi penyebab kematian nomor 2 dan menjadi penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Jenis penyakit stroke ada 3. Yang pertama, transient ischemic attack atau dikenal dengan TIA, yaitu serangan yang terjadi jika aliran darah otak mengalami sumbatan sesaat dan gejalanya biasanya kurang dari 24 jam akan kembali pulih. Yang kedua adalah stroke sumbatan atau stroke ischemic, merupakan serangan yang terjadi jika aliran darah otak mengalami sumbatan total. Dan yang ketiga adalah stroke perdarahan atau stroke hemoragik, merupakan serangan yang terjadi jika pembuluh darah otak pecah sehingga akan mengalami terjadinya perdarahan. Faktor resiko terjadinya stroke dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah, dan yang kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah adalah 1. Usia. Semakin lanjut usia, resiko terjadinya serangan stroke lebih besar. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih berisiko terjadinya stroke dibandingkan wanita. Dan yang ketiga adalah faktor resiko herediter atau riwayat keluarga yang memiliki stroke, keturunannya akan berisiko lebih besar untuk terkena stroke. Dan yang keempat, faktor resiko yang keempat adalah etnik atau ras, di mana orang kulit hitam lebih beresiko untuk terjadinya stroke. Kemudian ada faktor resiko yang dapat diubah atau dapat dikendalikan. Yang pertama adalah faktor resiko hipertensi. Faktor resiko yang dapat diubah atau dikendalikan yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi ini adalah
atau faktor yang paling besar terjadinya stroke, di mana 90% penderita stroke terjadi karena hipertensi. Faktor resiko yang lain adalah memiliki penyakit jantung, kemudian memiliki penyakit diabetes mellitus, orang dengan kelebihan lemak atau hiperkolesterol, dan orang yang mempunyai riwayat stroke sebelumnya. Tanda dan gejala stroke beragam berdasarkan arteri atau pembuluh darah mana yang terkena di area otak. Tanda dan gejala stroke yang sering terjadi dikenal dengan FAST. F-A-S-T. F adalah face atau sering terlihat wajah lumpuh atau tidak simetris. Yang kedua adalah arms. Arms adalah mengalami kelemahan pada lengan atau kaki. Bisa terjadi sebagian atau semuanya. Kemudian S, speech, bicara peluk. Tanda berikutnya adalah time, di mana waktu harus cepat untuk penanganannya. Jadi tadi ada fast ya, face, arm, speech, dan time. Baik. Periode emas penanganan stroke, di mana penderita harus tiba di rumah sakit kurang dari 3 jam. Bila terlambat penanganannya, maka stroke akan menjadi parah dan beresiko kematian atau kecacatan permanen. Jadi, pasien yang mengalami atau orang yang mengalami tanda dan gejala tadi, FAST, harus segera dilakukan pertolongan secepatnya. Harus segera dibawa ke rumah sakit kurang dari 3 jam. Apakah stroke dapat dicegah? Ya, penyakit stroke dapat dicegah dengan menghindari dan mengendalikan faktor-faktor resiko terjadinya stroke. Ada 2 pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer dan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan primer adalah pencegahan yang dilakukan pada orang yang sehat supaya tidak terjadi serangan stroke. Dan yang kedua adalah pencegahan sekunder, pencegahan yang dilakukan pada orang yang menderita stroke atau pernah menderita stroke supaya tidak terjadi serangan stroke berulang. Apa sajakah pencegahan yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pengecekan tekanan darah secara rutin. Ini untuk lebih mendeteksi lebih dini kejadian stroke. Yang kedua adalah berhenti merokok dan berhenti minum alkohol. Karena rokok dan alkohol dapat merusak pembuluh darah di otak. Kemudian, pencegahan yang ketiga adalah pola makan yang sehat, di mana pola makan yang sehat adalah memperbanyak sayur dan juga buah-buahan, serta membatasi konsumsi garam, terutama untuk pasien-pasien yang mempunyai riwayat hipertensi. Pencegahan berikutnya adalah mengontrol kolesterol. Jadi, untuk mengontrol kolesterol ini, hindarilah makanan yang berlemak, ya, seperti gorengan, daging yang banyak lemaknya,
dan lain sebagainya. Pencegahan berikutnya adalah menghindari obesitas atau kegemukan. Jadi, kurangilah makanan yang berkalori tinggi. Kemudian, pencegahan berikutnya adalah olahraga yang teratur, minimal 1 minggu 3 kali. Dengan lamanya waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Olahraga dapat meningkatkan oksigen ke seluruh tubuh, dan oksigen yang tinggi di seluruh tubuh ini menyebabkan pembuluh darah dalam kondisi baik. Pencegahan selanjutnya adalah menghindari stres, karena stres merupakan faktor risiko juga untuk terjadinya serangan stroke. Bagaimana menghindari stres? Senantiasa berpikir positif dan melakukan relaksasi. Nah, pencegahan stroke berikutnya adalah mengendalikan faktor resiko, yaitu dengan rutin kontrol dan minum obat secara teratur, terutama untuk pasien-pasien yang menderita penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan juga penyakit jantung. Pencegahan yang terakhir adalah dengan mendapatkan pengetahuan tentang stroke, seperti yang sedang dilakukan saat ini adalah bagaimana kita menjadi tahu apa saja tentang stroke dan bagaimana pencegahannya. Dengan mendapatkan pengetahuan tentang stroke, ini menghindari dari penyakit stroke dan menghindari terjadinya stroke berulang. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan terus bersemangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afu wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.